Saya Erni Marita Sirait dengan NIM 18011572. Saya dari kelas 5B PGSD, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu dan berbagi tips buat para guru dan calon guru dalam mengajar ataupun mendidik siswa. Nah, ada 10 tips untuk mengajar secara baik dan efektif untuk para guru. Nah, kita mulai ya. Yang pertama itu persiapkan diri dengan matang. Nah, persiapkan diri dengan matang ini maksudnya kita sebagai guru mempersiapkan diri dengan matang saat mau mengajar siswa. Misalnya di pagi hari kita sudah bersiap-siap membawa buku, memakai pakaian yang rapi, dan mempersiapkan mental yang kuat untuk mengajar siswa kita. Nah, yang kedua, memperdalam ilmu pengetahuan kita seluas mungkin. Karena kenapa kita perlu memperdalam? Karena pada saat pengajaran pastinya kita memberikan materi kepada siswa dengan luas dan seluas-luasnya. Pastinya ada pertanyaan juga dari siswa. Nah, ketika siswa bertanya kepada kita, gak mungkin kan kita gak bisa menjawab sebagai seorang guru. Pastinya kita harus bisa. Maka dari itu pengetahuan kita harus luas dan seluas-luasnya. Nah, tips yang ketiga yaitu harus percaya diri. Nah, kita sebagai guru harus percaya diri dong, karena kita sebagai panutan dan contoh untuk para siswa kita. Jadi ketika kita menerangkan di depan kelas, guru pasti akan menjadi panutan utama, akan menjadi narasumber utama untuk para siswa. Jadi kita harus percaya diri dong gimana mengajar yang baik untuk para siswa kita. Nah, yang keempat ada selalu memberikan tutur kata yang baik kepada siswa. Nah, memberikan tutur kata yang baik itu seperti apa? Nah, kita itu berbicara harus sopan, yang pertama. Yang kedua, nggak boleh kasar sama siswa. Jadi, kita itu harus menuturkan tutur kata yang baik kepada siswa kita, agar pembelajarannya juga tersampaikan dengan baik dan siswa kita tidak mengalami ataupun tidak meniru perkataan kita yang tidak baik kepada siswa kita. Seperti itu. Jadi guru itu harus memberikan tutur kata yang baik kepada siswanya. Yang kelima ada kita itu sebagai guru harus selalu memotivasi siswa kita. Nah, memotivasi siswa itu gimana ya? Nah, misalnya nih dalam materi pembelajaran cita-cita. Nah, kita itu harus memberikan betul-betul motivasi yang menyemangati siswa kita untuk memperdalam dan memberikan semangat yang besar untuk siswa kita menggapai cita-citanya. Jadi kita itu harus memberikan motivasi melalui kata-kata kita. Misal nih kita bilang, kita harus belajar dengan baik ya anak-anak agar dapat menggapai cita-cita kita. Maka kita harus belajar dengan keras, belajar dengan baik, dan paling utama tetap taat kepada orang tua untuk menggapai cita-cita kita. Nah, itu salah satu motivasi yang baik untuk siswa kita. Ya enggak? Pastinya iya dong. Nah, yang keenam ada memberi ilmu kepada siswa dengan baik dan semenarik mungkin. Jadi kita itu sebagai guru harus lebih kreatif memberikan ilmu kepada siswa kita. Jadi kreatifnya gimana? Misalnya kita memberikan pembelajaran dengan teknologi. Misal nih kita menggunakan animasi-animasi yang hebat, animasi-animasi yang menarik, pastinya akan membuat siswa kita lebih semangat lagi, lebih giat lagi untuk belajar. Maka dari itu kita sebagai guru harus lebih kreatif. Paling utama adalah guru yang kreatif. Oke? Gimana? Setuju nggak? Pasti setuju dong. Nah, jadi kita itu guru selain kreatif harus juga menimbulkan ide-ide yang bagus. Kekreatifan itu akan timbul ketika kita mempunyai ide-ide yang bagus. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada maksimalkan penggunaan teknologi dalam mengajar. Nah, kita sudah bisa menerapkan penggunaan teknologi seperti kita menggunakan laptop, handphone, dan sebagainya. Misalnya nih kita menggunakan laptop dalam pemberian materi kepada siswa dengan PowerPoint, video, ataupun animasi. Jadi kita harus menggunakan teknologi kan. Yang jelasnya kita menggunakan teknologi secara positif. Jangan mengajarkan siswa menggunakan teknologi bermain game. Bisa aja sih bermain game edukasi seperti itu. Misalnya kita melakukan kuis, memberikan game kuis untuk siswa kita untuk memperdalam ilmu dan mengevaluasi siswa dalam penggunaan teknologi. Itu salah satu menggunakan teknologi untuk memajukan siswa kita juga kan, seperti itu. Nah, yang kedelapan adalah berikan materi yang berguna dan tidak
berbelit-belit seperti itu. Maksudnya kita harus memberikan materi kepada siswa secara tepat dan tepat gitu loh. Jadi materi yang kita berikan itu harus pasti, materi yang kita berikan itu singkat, padat, dan jelas. Jadi mempermudah siswa, memperdalam ilmunya, dan menerima ilmu dengan baik gitu loh. Jadi kita memberikan materinya nggak bertele-tele gitu kan. Maksudnya bertele-tele, iya ini materi yang kita pelajari hari ini ABCD. Nah ABCD itu apa? Menyimpang ke angka 1, 2, 3. Tidak, jadi kita berfokus pada materi yang kita berikan kepada siswa kita. Nah yang ke-9 ada sesekali membawa siswa keluar dari kelas. Maksudnya keluar dari kelas gimana? Misalnya kita belajar tentang hewan dan habitatnya, kita bisa nih membawa siswa ke kebun binatang untuk berjalan-jalan sambil berkeliling, melihat hewan, apa jenis makanannya, di mana tempat tinggalnya, bagaimana cara dia bernafas, bagaimana dia cara hidup di dunia, seperti itu. Jadi bisa juga kalau di sekolah kita ajak keluar kelas, misalnya kita belajar tentang tumbuhan. Ayo kita lihat ke sekeliling sekolah kita, ada tumbuhan yang akar serabut, akar gantung, seperti itu. Apa nama pohonnya, apa nama tumbuhannya, seperti itu. Jadi kita keluar mengeksplor siswa kita untuk tetap mencintai juga lingkungannya, seperti itu. Jadi belajar keluar kelas itu juga penting untuk siswa, seperti itu teman-teman. Nah, jadi guru itu juga harus sebagai panutan untuk siswanya. Ketika di luar kelas juga guru harus memberikan jati diri sebagai seorang guru yang baik gitu, memberikan jati diri sebagai seorang guru yang patut ditiru dan digugu dan ditiru, seperti itu. Karena kita sebagai guru itu harus memiliki intelektual, harus memiliki sikap yang baik di depan siswa, maupun tidak di depan siswa ya, karena cerminan kita itu merupakan cerminan siswa kita, dan kita itu sebagai panutan utama untuk siswa kita. Maka dari itu sebagai seorang guru yang baik, kita harus memberikan sikap yang baik dan memberikan panutan yang baik untuk siswa kita. Yang terakhir itu ada yang ke-10. Nah yang ke-10 itu kita harus memberikan perhatian penuh kepada closing pembelajaran. Kenapa? Kita harus memperhatikan closing pembelajaran karena di akhir pembelajaran itu kita tahu segimananya siswa kita paham akan materi kita, segimananya siswa kita mengerti akan pembelajaran yang kita berikan, seperti itu. Jadi kita itu harus benar-benar mempersiapkan akhir dari pembelajaran kita. Misalnya di akhir kita memberikan kesimpulan kepada siswa. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita diharapkan seperti ini, kita mengerti tentang ini, seperti itu. Nah, kita juga bisa memberikan evaluasi kepada siswa kita untuk memperdalam ilmu siswa kita, untuk memahami sejauh mana siswa kita. Misalnya nih, kita lakukan kuis misalnya berbentuk tanya jawab kepada siswa. Ayo, bagaimana cara bagaimana cara kupu-kupu berkembang biak, ataupun bagaimana cara metamorfosis kupu-kupu, siapa yang bisa? Misalnya nih, siswa ada yang angkat tangan, berarti kan ada sebagian siswa yang mengerti gitu, ada sebagian siswa yang sudah paham, berarti pematerian yang kita berikan itu berguna, berarti pematerian yang kita itu tersampaikan dengan baik, seperti itu. Nah, kita juga sebagai guru dalam penutupan pembelajaran, dalam closing pembelajaran juga memperhatikan karakter setiap peserta didiknya. Jadi kan ada peserta didik yang habis kita berikan materi, dia tidak bisa mengerti, namun harus dicatat kembali, seperti itu. Ada juga siswa yang habis kita berikan materi langsung mengerti, bisa angkat tangan gitu. Jadi kita harus memahami karakter setiap peserta didik kita. Jadi kita nggak bisa hanya memihak kepada satu siswa, hanya memihak kepada 2 siswa. Jadi misalnya satu kelas ada 40 siswa, itu pasti akan ada 40 karakter yang berbeda. Maka dari itu kita harus memahaminya. Walaupun kita tidak bisa mengontrolnya satu persatu, walaupun kita tidak bisa memberikan perhatian satu persatu kepada siswa kita, pastinya kita bisa memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Maka dari itu closing pembelajaran sangat dibutuhkan dalam pembelajaran. Dari situ kita mengetahui sejauh mana siswa kita mengerti, sejauh mana siswa kita pahami materi yang kita berikan. Maka dari itu kita nampak kok sebagai seorang guru mampu nggak menyampaikan materi dengan baik, mampu nggak memberikan ilmu dengan baik kepada siswa kita. Nah, maka dari itu kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Nah, itulah 10 tips untuk guru
guru dan para calon guru. Tetap semangat ya buat para guru. Guru-guru di Indonesia pasti bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya tipsnya.